Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, para sahabat tenis baik, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya senang pada pagi ini karena biasanya hujan, teman-teman. Ini musim yang disebutnya cuaca ekstrim katanya, tapi pagi ini agak cerah cuacanya. Oke teman-teman, kembali lagi ada hal yang menarik. Saya katakan menarik karena kalau tidak menarik saya kurang antusias untuk membahasnya. Jadi mengenai ini teman-teman ya, mengenai tas sepeda. Nah, tas sepeda ini tentunya seringlah ya teman-teman pasang atau ditempelkan atau diikatlah di sepeda demikian rupa. Atau kalau mungkin kita tidak mau menggunakan tas sepeda, kita juga biasanya menggunakan tas pinggang ya, tas pinggang atau mungkin juga tas punggung yang kecil ya, untuk bawa-bawaan yang sedikit lah jumlahnya ya. Tapi kali ini saya khusus akan membahas mengenai seluruh ya jenis tas sepeda yang diperlukan untuk perjalanan. Di mana saja kita berjalan, walaupun jaraknya pendek, tentunya kita andai kata ingin aman ya, aman bersepeda, kita tentunya membawa lah ya tools kit ya, tools kit sepeda yang sederhana ya. Kemudian juga ban dalam, pompa kecil dan congkelan. Itulah yang paling dasar ya. Sehingga dengan peralatan-peralatan yang itu kita merasa aman lah ya di perjalanan andai kata terjadi sesuatu. Baik itu jaraknya dekat, sekitar 20 kilo atau lebih daripada itu. Teman-teman, saya juga memiliki kebiasaannya yang sejak lama ya. Kalau saya bersepeda, saya ingin juga perjalanan itu tidak ada gangguan ya. Dan andai kata pun bannya pecah atau sesuatu longgar murnya, kita dapat memperbaiki. Tentunya peralatan atau tools kit atau ban dalam atau yang lainnya lah yang kita bawa ya. Yang kunci rumah mungkin ya, itu aman ya. Tentunya kita akan menyimpan ya, baik itu di tas pinggang ataupun di tempat-tempat yang lain. Jadi khusus untuk tas sepeda, nah inilah yang menarik teman-teman. Jadi tas sepeda itu memang udah biasa ya, kita melihat di mana-mana dan jenisnya juga macam-macam. Oke teman-teman, pada kali ini topiknya adalah bagaimana ya, memilih
tas panjer sepeda yang baik. Nah inilah ya. Oke, saya di sini aja. Kelihatan ya. Ini aja. Oke. Jadi ada dua aspek ya yang akan saya bahas mengenai memilih tas panjer sepeda yang baik. Pertama adalah pertimbangan memilih jenis tas ya. Yang kedua, efektivitas penggunaan tas. Nah inilah dua aspek yang akan saya bahas yang terdiri dari yang butir pertama 7 butir, yang butir kedua tuh 6 butir. Teman-teman ya, kembali kepada tas sepeda ya. Ini akan saya jelaskan langsung ya. Dari poin-poin ini langsung kepada tasnya dan hal-hal yang terkait dengan apa yang saya bahas di sini. Tentunya pertimbangan memilih tas sepeda ini ya kembali lagi ya. Andai kata kita memilih tas sepeda, tentunya kita akan teringat ya, atau kita akan tahu ya. Ini barang apa aja yang akan kita bawa. Nah inilah. Jadi ya kita harus tahu muatan dan volume tas ini. Ini biasanya tas-tas yang merek-merek yang terkenal atau ya umum ya yang dijual di penjual online akan menyampaikan ini atau menginformasikan mengenai volume tas ini. Ini biasanya dalam ini teman-teman ya. Ini dalam liter ini. Nah, dalam liter ini. Nah ini biasanya disebutkan nih dalam liter. Nah, jadi makin banyak yang akan kita bawa ya muatan tasnya akan makin besar teman-teman. Nah ini teman-teman, muatannya seperti ini teman-teman. Ini ada berbagai jenis tas ya. Nah yang paling besar ini teman-teman ini. Nah ini ya, tas yang ini 20 liter teman-teman ya. Ini ada bagian tengah dan bagian sampingnya juga bisa dibuka sehingga volumenya itu semakin besar teman-teman ya. Jatuh nih ini ya, makin besar. Nah ini bisa khusus untuk yang tasnya yang ditaruh di belakang teman-teman. Ini belakang. Yang selanjutnya yang ini nih, jenis ini nih. 18 liter ini. 18 liter ya. Kemudian ini juga yang agak cukup besar ini 10 liter ini ya. Nah, yang agak kecilan ini 3,5 liter ini. Ya, mungkin yang lebih kecil lagi ini teman-teman. 1,5 liter ya. Dan jenis stang yang untuk di top tube ya. 1,3 liter. Ya, dan jenis-jenisnya seperti ini. Yang kecil-kecil ini. Oke. Jadi yang kalau untuk volumenya ini ya semakin kecil ya volumenya ya tentunya barang di bawah akan semakin sedikit ya. Untuk yang ini ya yang tas-tas yang muatannya besar ya. Ini biasanya kita pertimbangkan untuk touring teman-teman ini. Muatannya rata-rata ya di atas 10 liter ya. Bisa mencapai 20 liter nih ini muatannya. Nah, kemudian selain volume ya yang tergantung daripada apa yang kita bawa, ini teman-teman ini nih desain atau bentuk tas ya, bentuk atau konstruksi tas ini. Nah desain tas macam-macam teman-teman. Ini kalau untuk yang tipe rak ya ini di rak itu ada yang di samping teman-teman ini, hanya samping kiri kanan ini. Ini ya bagusnya ini, kelebihannya ini yang samping ini titik berat dari tas ini akan di bawah, jadi lebih stabil kiri kanan ini di samping. Ada lagi kombinasi ya, tipe samping yang ini ya, ini bisa dibuka ini ke sini dan yang tipe tengah ini macam-macam ya. Dan untuk yang kecil ya tipe ini lah teman-teman. Ini untuk yang di depan, tas samping yang di depan ya. Ya. Nah juga ini biasanya kalau yang besar-besar ini kita membutuhkan rak nih. Dan yang untuk kecil-kecil ya, yang disimpan di seperti ini ya. Ya, disimpan di ini ya. Ya, disimpan di top chute ini ya umumnya di bawah 2 liter teman-teman. Seperti ini. Ya, ini konstruksinya. Kemudian ada yang disimpan juga ya contohnya ini teman-temannya. Yang disimpan di depan ini. Disimpan di sini ya. Di sini ya, dikaitkan di sini. Yang kecil ada juga yang besar. Nah, contohnya ini juga ini yang langsung ya. Untuk seli seperti ini disimpan langsung di hanger ini, di bracket ini, ada bracket di sini, oke. Nah itulah ya. Jadi desainnya, ya, bentuknya dan konstruksi tas ini. Nah ini desain konstruksi tas dan lain-lain ini menentukan volume gitu loh ini, volumenya ini terkait dengan volume. Jadi kalau untuk umumnya ya teman-teman ya, yang saya ngacu ke sini aja ya.
Ini desain yang atau bentuk ya, atau konstruksi tas yang di atas 5 liter ini ya, biasanya ini membutuhkan rak teman-teman. Jadi karena ini besar, itu membutuhkan rak ya. Membutuhkan rak seperti ini ya, dan di depan juga membutuhkan rak ya, yang di atas 5 liter teman-teman ini ya. Jadi bentuk-bentuk tas itu umumnya seperti ini teman-teman ya. Kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga ya, seperti ini untuk yang top tube. Sini juga umumnya ada yang di bawah saddle. Ini ada yang lebih besar seperti ini. Umumnya ya cukup indah ya teman-teman ya. Juga untuk yang di samping teman-teman, kita bisa simpan di sini seperti ini. Ini ya. Umumnya ya cukup indah ya, bisa serasi langsung dengan sepedanya ya. Sehingga tidak usah ragu-ragu kalau membeli tas sepeda itu ya pasti desain bentuknya dan ininya ya udah sesuai dengan apa-apa konstruksi atau kaitan yang akan dipasang di sepeda itu. Ini teman-teman, mengenai yang butir 3 ini, yang material kualitas ini, saya terus terang ya, nggak begitu percaya ya ke jenis-jenis yang seperti ini ya. Ya ini ya. Padahal di sini juga udah memang itu agak kedap ya. Ya ini 2 lapis ya. Tetapi tetap teman-teman ini tembus air ini. Saya bawa kemana-mana perjalanan yang jauh ya, yang seperti tas seperti ini membutuhkan itu cover semacam rain cover ya. Karena ini basah ke dalam. Pakai rain cover pun ya, setelah saya tutup ini ya masih lembab gitu loh. Ya inilah tetap aja di sini tidak bisa tahan ya 100% bahwa ini kedap air. Ya pakai rain cover pun ini masih lembab. Kalau misalnya tidak pakai rain cover seperti ini, yang seperti ini ya, dan yang seperti ini, yang untuk ini kiri kanan dan atas pakai rain cover itu tetap jadi jadi minimal kalau pakai rain cover ya agak lembab lah gitu ya isinya ya. Maka itu isinya saya anjurkan ya itu tetap memakai bungkus plastik yang pakai seal ya, yang di seal, plastik yang di seal, sehingga kita aman dari cuaca hujan begitu ya. Jadi material kualitas ini ya memang tidak bisa kedap. Andai kata pun ini langsung dari plastik yang dibilang waterproof ya, itu dari sela-selanya teman-teman, dari sela-sela resletingnya ini dia masuk airnya gitu loh, masuk. Ya itu tidak bisa menghindari 100% ini kedap. Jadi material kualitas ini biasanya kalau yang jenis begini ya, ini tidak kedap teman-teman. Kalau yang materialnya yang licin ya, yang plastik licin ya, gitu itu lebih kedap itu terhadap air, terhadap kejatuhan air atau hujan lah gitu ya. Ini. Jadi material kualitas ini umumnya seperti ini teman-teman. Jadi tidak kedap. Kalau yang ini juga sama aja, yang halus juga sama aja. Ini tidak kedap ini. Jadi kalau yang kedap itu yang licin teman-teman. Di sini nggak ada contohnya licin ya, teman-teman ya. Nah kemudian nih teman-teman, jadi material kualitas ini tetap ya kita mesti lengkapi dengan rain cover ini. Ya rain cover untuk melindungi tas itu dari kebasahan ya, kebasahan hujan. Teman-teman yang keempat ini, peletakan ya pengikatan tas pada sepeda. Jadi pertimbangan memilih tas ini juga kita mesti melihat gitu pengikatannya kepada konstruksi di sepeda itu seperti apa gitu loh. Ini ada 3 titik pengikatan. Ini lebih kokoh. Ini ada yang 2 ya, dan di sini ya cukup lah gitu ya. Ini cukup kokoh gitu ya. Kemudian yang di sini, yang di ini juga ini pengikatannya 2 ya. Karena ini lebih pendek ya cukup lah ya. Sorry yang di sini. Nah sini ya, ini 2, ini sini 1. Ya cukup lah. Cukup bisa ini ya, bisa kokoh ya. Kemudian rata-rata pengikatan itu menggunakan ini ya apa? Serat ya, serat serabut yang ditempelkan ini dan mudah dilepas seperti ini. Rata-rata. Kemudian yang ini juga ya. Ini umum ya. Tempelkan di sini ya. Ini juga langsung bisa ya, kuat ya, langsung ke sini dan ke sini di bawahnya langsung ya,
ada ininya, ada pengikatnya. Seperti itu. Ya. Jadi peletakan dan pengikatan ini, tas ini ya, sepeda ini ya, itu menentukan ini sepeda tas itu posisinya itu stabil teman-teman, stabil di sepeda. Nah teman-teman ada ya yang letaknya di sini ya, itu hati-hati juga ya memilih tas yang letak di sini ya. Ini kadang-kadang pengikatan yang di sini itu kurang kokoh teman-teman, ini yang dikaitkan ke batang sadel ini ke sini, sehingga dia goyang-goyang gitu loh. Dan bentuk yang terlalu lebar juga ini bisa menyenggol paha. Saya udah ada contohnya. Tasnya saya kasih aja akhirnya. Yang ini misalnya yang di sini ini minimal kalau yang panjang tuh harus 2 pengikatannya. Di sini harus ada 2 sisi gitu ya. Sehingga ini stabil gitu. Nah, cara-cara itu. Kemudian yang di sini juga ya. Ini harus ada 2 sisi pengikatannya, ke arah di sini dan ke arah sini. Ke arah sini supaya tidak goyang, ke arah sini supaya tidak melorot teman-teman. Seperti itulah ya. Kemudian juga yang di-cut di depan teman-teman ini. Seperti ini ya. Ini juga hati-hati ya, menginginkan yang di sini harus betul-betul ada apa istilahnya selah ya, ini masukkan ke sini ya. Ini harus betul-betul jangan renggang di sini. Kalau di sini renggang ya ini nggak sampai ya, ini harus lebih panjang kabel ini. Kalau ini panjang harus dipasang semacam hanger di sini ya, hanger di sini sehingga ini bebas gitu loh. Nah, seperti itulah yang harus dipikirkan oleh teman-teman sehingga posisi tas ini ya, kalau itu benar-benar kokoh duduk di tempat pengikat itu. Kalau ini kan jauh teman-teman, ini tidak akan kokoh ini di sini. Nanti ngelendutin ini dan akan menekan kabel rem dan kabel shifter ini. Sebaiknya kalau ini agak memanjang ke sini, dibuatkanlah itu semacam dipasanglah itu semacam stick tambahan ya, atau extender lah, handlebar ya di sini, sehingga ini posisi ini kait ke tube handlebar tambahan ini seperti itu. Seperti itulah ya, harus dipikirkan, jangan hanya menaikkan gitu aja, akhirnya nanti menekan kabel ini rusak. Seperti itulah hal yang harus dipertimbangkan sehingga posisi itu kokoh. Nah, terkecuali yang jatuhnya di rak itu pasti kokoh ya. Nah, kemudian yang di sini juga udah langsung ya, yang sepeda lipat itu langsung kokoh. Ini ada semacam taper ya, dimasukkan ya, dan dia akan kokoh seperti ini. Oke teman-teman ya, peletakan dan pengikatan ini juga harus menginginkan ininya, yang butir 5. Kemudahan bongkar pasang tas pada sepeda. Nah ini teman-teman. Nah bongkar pasangnya juga harus mudah ya. Contohnya yang sepeda ini akan mudah sekali dibongkar pasang ya. Tinggal ditarik ke atas, dipasang lagi. Kemudian bongkar pasang ini juga, ini hanya ada 3 sisi ya. 2 sisi di sini, pengikatan di bawah sini ya. Kemudian 3 sisi ke sini. Ini juga akan mudah ke bawah. Kemudian yang di sini, yang seperti ini juga nih mudah sekali teman-teman. Buka. Tapi rata-rata ya, itu mudah teman-teman ya. Untuk membongkar pasang ini. Ya, ini juga, ini hanya ini aja ya. Ini hanya malah ini akan mudah teman-teman ya. Ini udah ada giniannya, tinggal dimasukkan ke sini, nah ya, udah. Langsung kokoh, nggak usah diapa-apain, ini tertahan ini, seperti itulah ya. Nah itulah namanya istilah kemudahan ya, kemudahan bongkar pasang tas sepeda seperti itu. Oke, yang lainnya ini juga nggak terlalu sulit ini, kesini ya. Oke, itulah kurang lebih ya. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini kita lihat mengenai banyaknya kantung, tas, dan kemudahan memuat barang. Ini teman-teman, sepeda umumnya ya, tas sepeda ini ada banyak kantung teman-teman ini. Contohnya ini kalau kita buka, nah ini ada kantongnya di sini tuh, ada kantongnya. Oke, di depannya ada kantongnya, belakangnya ada kantongnya, seperti itu ya. Nah di bagian dalamnya ini nggak ada ya. Oke, ini nggak ada, seperti itulah ya. Nah ini juga nih teman-teman, sini ada kantongnya samping ini, nih samping ini. Oke, nah di bagian dalam sini, ini ada kantongnya juga tuh. Jadi ini merupakan suatu keuntungan ya untuk menaruh barang-barang yang sifatnya kecil seperti ini. Nah ini nih kantongnya.
Ini agak susah. Pokoknya ini bisa terbuka teman-teman ya. Terbuka, masukkan ini barang-barang yang kecil yang jadi ini lah multifungsi. Kadang-kadang di dalam sini juga nih ada kantongnya. Kalau dibuka di sini, misalnya ya. Nah, di sini juga ada kantongnya misalnya. Ini nggak ada teman-teman ya. Ini ada kantongnya ini. Ini makin banyak kantung untuk menaruh barang itu makin bagus. Efektivitas menaruh barang-barang ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Ya itu seperti itulah ya. Jadi kemudahan banyaknya kantung dan kemudahan memuat barang. Kemudahan memuat barang itu ya membuka ini seluas dengan bidang ini gitu ya. Oke. Ini bukanya seluas bidang ini. Jadi ya rata-rata lah ya. Kita akan mudah memasukkannya. Nah, kalau yang begini nih, ini juga agak mudah bukanya. Jadi andai kata yang bulat teman-teman ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini agak susah teman-teman tuh itunya. jadi agak terbatas lah sini ya. Itu oke lah. Ya, kemudahan memuat barang itu. Jadi makin terbuka makin mudah ininya memuatnya. Jadi yang ini juga tuh sini. Ini untuk barang-barang yang diselip-selipkan mudah ya. Selip-selipkan. Kemudian ini juga untuk barang-barang yang diselip-selipkan ya. Ini mudah teman-teman ya. Apalah di sini sesuatu yang mudah di ini tali atau sesuatu lah yang di sini yang akan disimpan. Oke. Nah, yang 7 nih, yang terakhir teman-teman. Pertimbangan memilih tas ini. Kekuatan membawa barang dan ketahanan terhadap air hujan ini. Jadi, kekuatan membawa barang itu ada hubungannya sama konstruksi teman-teman. Contohnya ini teman-teman ya. Ini contohnya ya. Ini tas ini konstruksinya yang bagus itu selain kain ini tuh dilapis teman-teman. Ini dilapis dengan karet tebal ini. Jadi ini kuat teman-teman. Bahkan saya terus terang aja, ini kan nanti ketarik ke sini teman-teman, tertarik itu di situ ya. Nah, ini nanti akan melewat teman-teman. Bahkan saya untuk menginginkan itu saya sengaja memotong ini triplek ya. Saya cat ini supaya bentuk ini jadi kuat, konstruksi ini jadi tidak melewat teman-teman seperti ini ya. Saya buat terus yang bawahnya juga supaya bawahnya ini tidak tetap bentuknya nih saya bikin dari triplek teman-teman. Ya ini untuk menginikan kekuatan pembawa barang. Jadi ini volumenya tetap besar. Jadi dua bilah ini seperti ini ya, sehingga bentuk tas ini jadi volumenya itu jadi terjaga besar. Bahkan pinggirnya juga bisa ini ya. Nah ini seperti ini teman-teman nih ya kekuatannya. Ini biasanya tas yang agak murah ini ya. Ininya tuh lembek teman-teman. Ini kebetulan Eiger teman-teman ya. Ini tas ini dilengkapi dengan ini teman-teman nih. Tuh. Ini dindingnya tuh kuat. Ini ya kan? Jadi sehingga pembawa barangnya juga tidak lembek, tidak tuh terbentuklah suatu volume yang tetap di dalamnya seperti itu. Ini dindingnya tebal teman-teman. Sini ada karet yang agak keras ya. Sehingga ini kekuatan bawahnya juga nih keras teman-teman ya. Membawa barangnya juga kuat ini seperti ini. Tas-tas yang agak murah ini tidak dilengkapi dengan karet yang tebal seperti ini. Jadi hanya lembek aja bisa ditekuk gitu. Ini keras teman-teman, keras seperti ini tuh. Oke. Kemudian ini juga agak tebal ya, tebal ini seperti ini tuh keras. Seperti ini. Ya, yang ini agak kurang teman-teman ini. Karena tas ini tas kecil, di sini tidak ada pelindung karetnya. Ini agak lembek ini teman-teman. Seperti itulah ya. Jadi konstruksi ini ya hubungannya sama kekuatan membawa barang. Jadi ada kata tas yang volumenya besar seperti ini ya. Ini hati-hati teman-teman ya. Konstruksi ini harus dijaga sedemikian rupa yang ke samping ini supaya dia tidak ketarik ke sini gitu loh. Dengan penguatan melapisi dengan bagian dalamnya dengan triplek seperti ini. Yang dicat seperti ini. Jadi kokoh seperti itu ya. Ini untuk 18 liter, ini untuk 20 liter. Oke, jadi barang yang berat-berat ya, ini seperti ini ya. Umumnya itu kita gunakan rak teman-teman ya. Kekuatan membawa barang itu dengan rak. Ya, semuanya ada rak ya. Ini pakai rak ya. Yang ini juga bertahan di sini, ya, walaupun kecil ya. Tapi umumnya menggunakan rak ya. Rak ada yang konstruksinya menggantung teman-teman ya. Menggantung demikian rupa. Dia tidak ada tahanan ke bawah ya.
untuk perjalanan jarak jauh ya seperti ini, itu teman-teman, tolong dihindari ya, dihindari menggunakan rak yang menggantung ya. Tidak ada tahanan ke rangka bawah, karena dia akan terguncang gitu loh ya. Dan ini akan berkurang kemampuan terhadap gaya beban itu gitu loh. Jadi harus ada rak yang punya batang ya, yang duduk di ini chain seat stay ini, yang duduk di sini. Itu ada di sini lah ya, ada baut-bautnya sini. Oke, seperti itulah ya. Nah, balik lagi ke tahanan terhadap air hujan. Tadi udah saya jelaskan ya di sini. Ya ini ketahanan terhadap air hujan ini ya, kita umumnya tas-tas yang model begini nih kurang tahan teman-teman ini. Kurang tahan terhadap air hujan ya, kita harus lengkapi dengan pelindung raincoat ya. Mendingan tas yang tahan air hujan itu tas yang terbuat dari vinil teman-teman. Yang ini licin. Itu pun nanti kata desainnya itu tidak tertutup, dia air hujan bisa masuk lewat ini resleting ini. jadi ya gitulah kondisinya ya. Kita harus memilih. Jadi kalau misalnya jenis yang covernya bahannya seperti ini, kita harus pakai rain cover ya. Kalau yang biasa licin itu lebih tahan teman-teman, seperti itu. Ini ada rain cover, ini ada rain cover ya, pelindungnya seperti itulah. Yang kecil-kecil biasanya ada juga, kalau yang harganya agak mahal ini tidak dilengkapi ya. Ya pasti dalamnya ini basah teman-teman kalau hujan lebat. Ya saya udah alami teman-teman ya, dalam perjalanan yang cukup jauh, Jakarta Bandung dan Jakarta ke Denpasar. Udah, jadi saya pengalaman sudah teruji. Saya gunakan tas ini teman-teman ini, yang ini ya, dan yang ini. Ya tetap ya, saya menggunakan rain cover. Itu agak mendingan, hanya ada lembab sedikit lah. Tapi air tidak sampai masuk ke dalam, ada lembab sedikit gitu. Saya bayangkan andai kata tidak pakai ini ya mungkin basah lah dalamnya. Itu pun saya baju dan lain-lain saya kemas lagi dalam seal plastik ya. Plastik bag plastik yang ada sealnya. Jangan lupa. Ya teman-teman, inilah pertimbangan memilih tas. Nah sekarang kembali saya uraikan mengenai efektivitas penggunaan tas. Ini. Jadi gimana kita menggunakan tas itu dengan efektif. Jadi kita sebaiknya memiliki beberapa tas ya. Jangan bawa tas yang besar tapi isinya kosong ya. Ya secukupnya aja. Andai kata kita berjalan yang tidak terlalu jauh ya, kita cukup ya bawa peralatan yang sederhana ya, yang sesuai dengan volume tasnya. Oke, kita uraikan ya. Nah, jadi memilih jenis tas sesuai dengan volume barang yang dibawa ini. Jadi andai kata kita hanya berjalan dekat aja ya, jarak-jarak yang ke Bogor, Jakarta Bogor, atau ya ke Cianjur, ke Puncak ya, gunakan tas yang seperti ini aja, yang volumenya ya nggak lebih dari 2 liter ini, seperti ini ya, atau tas ini ya, yang di depan ini tas top tube ya. Kita bisa juga menggunakan jenis yang seperti ini ya, ini ya, yang sini ya, yang ke headset ya, yang ke headsetnya nih, ke headset ini yang segitiga seperti ini, sama aja dengan ini ya. Ini volumenya 1,3 liter, ini 1,5 liter, ini mungkin berapa lah, ini kurang dari 1 liter barangkali yang ini. Jadi memang ya barang-barang ya secukupnya aja. Ada jas hujan, ban dalam, mungkin ya dompet kerupa di sini ya, bisa kita taruh gitu loh. Nggak usah kita bawa tas-tas yang volumenya tuh besar seperti ini. Ini akan berat teman-teman. Yang ini ya kita singkirkan aja ini. Cukup dengan tas-tas yang mungkin juga tas yang bulat yang di depan sini. Ini volumenya ya paling 1 liter kan kali ya. 1 liter kurang nih seperti ini. Ya cukup barang-barang itu. Jadi efektif. Kita benar efektif ya. Membawa barang-barang yang sesuai dengan volumenya. Ini. Memilih jenis tas sesuai dengan volume barang yang dibawa. Nah, ada kata kita membutuhkan 2. Barang atau peralatan kecil dengan volume sesuai itu memakai tas non-rak. Nah ini. Ya tadi saya bilangin. Ya tas non-rak yang seperti ini. Ini di sini ya. Di depan ini di sini. Oke. Tas segitiga yang ini. Ya. Seperti ini. Ya kan. Tas yang di depan. Seperti
seperti ini. Yang non rak ya, yang non rak itu volumenya kurang lebih ini, ya kan? Ini 1,5 liter yang non rak. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Yang ini. Kalau andai kata kita barangnya banyak ya, barangnya banyak dengan volume 5 liter. Nah, ini kita memakai tas rak. Nah, tas rak itu tas yang membutuhkan rak karena volumenya besar. Seperti ini teman-teman, ini di rak ya. Ini yang rak di belakang ya. Saya anjurkan untuk memakai jenis rak ya, yang menggunakan ini teman-teman. Nah, pelindung samping ini ya, samping ini ya, sehingga ini tertahan teman-teman, ini tertahan ya, tahan di sini. Kemudian ya, samping itu kita juga ya bisa memasang di depan ini ya, ini seperti ini ya. Nah, ini juga ada penahannya seperti ini. Oke. Samping sini ya. Ini beban ini memang harus didistribusikan teman-teman ya. Depan dan belakang dengan rata gitu loh. Seperti itulah kurang lebih ya. Ya kan? Itu rata-rata ya, di atas 5 liter ini, ya kan? Nah, gitu dia. Tas rak ya. Harus pakai rak. Rak juga saya sampaikan ini jangan pakai rak yang gantung ya, seperti itu. Ya kelihatannya bagus ya, tapi itu hanya untuk perjalanan dalam kota aja oke. Kalau untuk keluar kota, saya anjurkan yang memakai rak ya, yang terhubung dengan rangka ini bagian bawah yang ada batang segitiganya. Oke. Nah, kemudian ini volume barang di atas 10 liter memakai tas samping kiri kanan. Nah, ini teman-teman. Andai kata kita ada barang ya yang dibutuhkan untuk beban ya di atas 10 liter ya, sebaiknya jangan menggunakan hanya tas yang di sini gini aja nih, yang gini ya. Ini 3,5 liter ya, di atas 10 liter. Sebaiknya menggunakan tas samping kiri kanan ini seperti ini. Boleh dengan kombinasi seperti ini nih. Ini ada yang 20 liter ya, 20 liter ya. Ya. Tapi ini tasnya tas atas, tapi ini ada samping kiri kanan teman-teman. Kalau saya buka ini cukup besar volumenya. Nah, seperti itulah tuh. Nah, seperti itu. Jadi ini memang kiri kanan ya. Selain dari atas ya, dia di atas seperti ini ya. Dia kiri kanan ini. Bisa ya, bisa memuat. Jadi ini seimbang gitu loh. Seperti itulah kurang lebih ya. Nah, jadi seperti ini juga nih untuk yang di depan ya, seperti ini nih, samping kiri kanan ya. Ini di atas 10 liter teman-teman ya. Ini penyeimbang sehingga dengan beban yang berat yang di atas 10 liter itu ya, titik berat sepeda pada saat dikemudikan ya, itu tidak di atas teman-teman, di bawah. Dia bergeser ke bawah. Dia lebih stabil. Barang beratnya itu di kiri kanan ya, bergeser ke bawah ya. Nah, depan juga bergeser ke bawah ya. Nah, dia akhirnya titik berat sepeda itu tidak di atas teman-teman, turun ke bawah. Menambah stabil. Nah, yang saya rasakan pada saat saya goes ya, tanjakan ya, dengan perimbangan berat ke sisi depan ya, ban depan itu lebih stabil teman-teman, menekan pada saat goes nanjak itu, ban depan itu tidak mudah terangkat, jadi lebih stabil dengan pembagian beban dari dari belakang ke depan seperti ini. Itu. Dan jangan itunya bebannya itu di sini, di atas. Kalau kombinasi oke, tapi harus ada beban samping, terutama untuk sepeda touring ya. Bahkan ada sepeda touring yang memang disetel racknya itu di samping, di sini teman-teman. Nah, itu yang paling bagus seperti itu teman-teman ya. Di sini ada eyeletnya, bikin hanger di sini, racknya di sini, dia dicangkutkan di sisi ban kiri kanan, itu lebih bagus dibandingkan dengan yang ini. Seperti itulah kurang lebih. Nah, itulah petouring yang jauh jaraknya, yang keliling dunia, rata-rata ini di samping teman-teman ya. Nah, ini ya saya hanya lintas Jawa aja, ini cukup yang kiri kanan aja kurang lebih lah, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, yang kelima ini perimbangan beban barang di depan dan belakang. Nah, ini tadi saya sampaikan nih yang berlima udah ya, bahwa untuk beban yang berat ya, yang volumenya lebih dari 15 liter lah ya, lebih dari 10 liter ini harus ada perimbangan. Beban itu jangan ditaruh di belakang aja, terus didistribusikan juga ke depan, seperti itu. Yang ini volumenya 18 liter ya, yang ini volumenya 10 liter. Bisa juga menggunakan yang ini ya, yang ini
yang volumenya 20 liter teman-teman, seperti ini. Belakang ya. Seperti ini. Terus ini ya. Yang depannya juga yang itu 10 liter. Jadi harus ada perimbangan mengenai beban berat. Seperti itu, beban beratnya ini. Perimbangan. Nah, yang terakhir teman-teman, efektivitas penggunaan tas itu perlu kita ingat bahwa harus ada pemilahan barang-barang dan peralatan atas dasar fungsinya ditempatkan pada kantong yang tepat. Ini teman-teman. Jadi kita harus memilah barang-barang ya berdasarkan fungsinya ya. Ini ya. Fungsinya apa nih? Misalnya peralatan, kamera, dompet dan lain-lain harus tempatkan di tempat-tempat yang tepat ini ya. Pada kantongnya tepat. Misalnya kalau pakaian ya di sinilah gitu ya. Banyak pakaian ya. Handuk atau apalah di sini, yang besar-besar di sini ya. Yang kecil-kecil mungkin peralatan-peralatan yang kecil taruh di sini sebagian gitu loh ya. Dompet mungkin yang itu taruh di bagian yang lebih kecil lagi di sini atau di dalamnya di sini gitu loh. Sehingga kita akan mendistribusikan berat dan atas dasar fungsi daripada barang-barang kita bawa itu kepada kantong yang tepat ini. Ini seperti ini. Gunanya apa? Di sini. Ya kita akan dengan mudah mengambilnya, tidak bercampur dengan barang-barang yang besar. Jadi harus namanya diklasifikasi. Nah, yang besar sini misalnya apalah peralatan tertentu di sini yang kita butuhkan, yang kecil-kecil di sini. Ya itulah kita klasifikasi. Di samping kita mudah mengambilnya ya. Juga ini untuk safety teman-teman. Jadi barang-barang yang berharga saya kira harus ditaruh di dalam sini, di kantong dalam sebelah sini gitu loh. Supaya tidak mudah diambil orang gitu loh. Diumpetin lah istilahnya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini ada kantongnya di dalam ya. Kita masukkan kantong dalam sebelah sini. Seperti ini. Oke, barang-barang yang berharga. Seperti itulah. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang akan membuat penggunaan tas ya yang kita taruh di sepeda ya itu akan efektif ya. Tergantung dari volume barang yang kita bawa ya dan jenis apa barang yang kita bawa seperti itu. Oke teman-teman. Saya dari berbagai pengalaman goes lah, baik itu jarak dekat dan jarak jauh, saya selalu berpikir gitu loh. Pasti saya akan membawa sesuatu lah ya, yang paling dasar untuk keamanan bersepeda, yaitu ban dalam ya, ban dalam mungkin dengan tambal bannya ya, situ ada tools kitnya ya, dan pompa berikut congkelan itulah yang paling mendasar. Yang tambahan saya selalu ini bawa kaos untuk salin ya, karena basah. Kaos salin, kemudian saya bawa juga anduk kecil untuk menyeka muka keringat ya. Dan hal yang lain yang mungkin yang lebih penting kalau kita jalan agak jauh, jas hujan teman-teman. Jas hujan ini ada saya milik jas hujan teman-teman, sekedarnya aja ya. Ini jas hujan yang saya miliki ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini jas hujan yang agak murah harganya ya. Harganya murah, tapi ringan teman-teman ini. Ini ringan, bukan yang tipis sekali, ini semi tipis. Seperti ini. Ini saya pernah gunakan kemana-mana lah. Ada yang warna orange, ada yang warna hijau muda seperti ini. Oke teman-teman, sebelum saya tutup ya penjelasan mengenai tas ini, saya ada ide nyeleneh teman-teman ya mengenai tas. Ide nyeleneh hubungannya dengan fungsi daripada apa yang namanya ya kotak plastik ya. Atau bag plastik ya, box plastik yang digunakan untuk rumah tangga. Nah seperti ini teman-teman, seperti ini. Ini saya mungkin ini nyeleneh ya, nyeleneh dari yang umum ya. Ini ada rack depan ya. Saya gunakan ini box plastik yang gunakan untuk rumah tangga ya, bisa dibeli ini seperti ini. Nih seperti ini. Ini saya gunakan untuk memudahkan ini ya. Ini saya bor ya, saya bor sini. Ini jadi engsel teman-teman. Saya gunakan kabel ties ya untuk mengikat ini. Jadi ini jadi engsel seperti ini, mudah tuh. Dan kelebihan ini ya, sekarang ini bisa dipilih berbagai ukurannya. Ini yang 2,5 liter ya, dan warna-warnanya juga ini. Tapi ya, saya kira ini nggak umum ya. Saya kadang-kadang diledek. Ini buat tas apaan? Ya sih oke lah. Tapi bagi saya ya fungsional gitu loh. Ini harganya murah lagi ya. Langsung diikat di sini dengan dibor, diikat ke sini dengan kabel tas, udah.
bisa bawa dalam, dan lain-lain yang dibutuhkan seperti ini. Dan keistimewaan ini teman-teman ya, itu pasti tidak bocor teman-teman. Kalau ini ada kelemahan, semuanya ada kelemahan ya. Pakai ini tas ini ada kelemahan, bocor, terang aja. Oh ini hujan lebat apa nggak bocor, ini kedap semua, ini kedap ini kedap seperti itu. Jadi kadang-kadang ya nyeleneh ya, tapi ya bagi saya sih oke lah, nggak apa-apa ya. Ya saya anggap bentuk ini ya lumayan lah ini teman-teman ya. Ini ya lumayan serasi lah, tidak ini. Kalau ada yang warnanya hitam, abu-abu, nih saya warna bening aja. Ini yang 2,5 liter ya, 2,6 liter. Jadi teman-teman, pada jengki ini juga nih. Digunakan yang seperti ini, dari yang ini, yang 6 liter ini. Ini, ini tempat kue, sih oke lah. Saya waktu jalan-jalan saya juga di situ. Dan ini bawa mau dagang apa sih? Oke lah. Ini saya buka, ini saya seal plastik ya, plastik glue pakai plastik. Jadi ini kedap teman-teman. Dan bukanya juga mudah. Ini saya pakai engsel di sini. Nah itu mudah ya bukanya. Oke lah. Ya ini satu ini aja teman-teman. Bagi saya nggak masalah, tapi kalau bagian teman yang tidak menginginkan ya nggak masalah juga ya. Nah ini teman-teman, pilihan lagi ada yang 4,5 liter. Ini 6 liter teman-teman. Ini yang 6 liter. Seperti ini. Ya muatnya banyak teman-teman ini. Sampai yang keranjang juga. Oke. Oke lah teman-teman ya. Ini hanya sekedar ide tambahan yang agak nyeleneh, yang bagi saya ya tetap estetika juga dapat ya, agak nggak terlalu masalah. Ini kalau ini warna yang gelap, abu-abu lebih bagus lagi ya, estetikanya juga dapat, dan fungsi dan pengamanan terhadap cuaca juga ini ya oke, sangat istimewa, nggak bocor teman-teman, nggak akan rembes dan lain-lain ini. Sepertilah yang telah saya sampaikan, cukup lengkap saya kira ya mengenai tas. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman bisa ya selektif lah ya memilih tas itu sesuai dengan fungsinya, gimana cara mengikatnya, bagaimana volumenya, bagaimana konstruksinya ya, yang pakai pelapis penguat dindingnya sehingga itu tidak melewat ya. Dan ditambah juga kalau misalnya melewat, ditambah juga ini juga saya ditambahkan teman-teman ya, kita tambahkan dinding-dinding di sininya, sini nggak melewat teman-teman tuh. Saya tambahkan dinding-dindingnya seperti ini. Ini saya tambahkan dinding-dinding sini ya. Pakai ini peralon, ini keras teman-teman. Ini nggak melewat tuh, seperti itu ya. Ya hanya untuk kreativitas saja. Dan yang lebih penting, tas itu teman-teman ya, betul-betul menunjang apa yang kita perlukan dalam perjalanan. Jadi jangan segan-segan memilih tas yang harganya sedikit agak mahal, tapi ya kualitasnya bagus teman-teman. Oke teman-teman, saya kira dari Danis Bike mengenai bag atau tas cukup jelas. Oh ada satu teman-teman, saya sebelum tutup, saya pernah lihat ya teman saya namanya Mas Hudi ya, itu memiliki ini teman-teman ya, ini saya kasih sedikit ya, memiliki ini tas hanger ya untuk Shelly ya, seperti ini sayang belum sempat saya ini barangnya ya, ini pakai kerangka teman-teman, tasnya besar sekali segitu loh, jadi itu bagus teman-teman ya, jadi ada yang lebih besar daripada ini besar sekali gitu. Itu bukan hanya itu aja, dia pakai semacam apa ya, semacam frame, ada framenya, dan kulitnya itu menyatu ke dalam frame sehingga bagus gitu, muat banyak. Itulah yang lebih istimewa yang pernah saya lihat gitu. Jadi teman-teman silakan aja lihat di penjual online, ada tas yang besar yang pakai penguat frame, ada framenya di sininya sehingga dia kuat sekali, tidak melewat seperti itu. Oke teman-teman, itu hanya sekedar tambahannya dari saya. Mudah-mudahan semuanya menjadi jelas, dan khusus untuk tas ini saya kira bisalah menjadi perhatian teman-teman supaya kita goes di perjalanan itu nyaman dan tidak ada gangguan. Oke, dari Danis Bike saya sangat senang berjumpa dengan semuanya, dan terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.